kabar kalian? Oke, welcome to vlog lahiran aku yang kedua ya, setelah kemarin vlog lahirannya Trevan. Nah, ini adiknya Trevan bentar lagi mau lahir nih. Sekarang dia udah ada di usia yang ke-38 minggu. Sebenarnya sih besok itu dia udah genep 39 minggu gitu. Dan ya seperti yang kalian tahu ya, kalau yang udah pernah hamil pasti ngerti, ini udah cukup umur banget dan udah boleh banget untuk lahir. Cuman karena emang aku pengen normal ya, Evan kemarin normal, nah yang kedua juga aku pengen normal, jadi ini tinggal nungguin gelombang cinta aja gitu. Nah ini sambil nungguin gelombang cintanya alias kontraksinya itu, aku lagi lembur-lembur jahitan pesenan bisnis aku ya gitu. Sebenarnya sih bisa aku gak kerjain ya, aku kasih semua ke karyawan aku, cuman emang ya aku pengen ngelakuin sesuatu gitu loh, biar nggak yang kayak ngerasain nunggu banget. Dan selain itu juga ini deket Paskah ya, deket Paskah jadi banyak banget pesanan, jadi udah sih biar aku juga bantuin karyawan aku kayak gitu. Jadi ini aku lembur-lembur ini jam 10 malam dan aku masih kerjain pesanan gitu ya. Doain aja besok 2 hari lagi dari aku start bikin video ini, itu aku jadwalnya check up nih ke dokter. Kalau semuanya bagus ya, kita berdoa semuanya bagus ya, maksudnya masih bisa menunggu untuk lahiran normal ya, aku akan tetap tunggu lahiran normal gitu. Masih ada 7 hari menuju HPL-nya kan 18 April tuh itu maksimalnya. Nah ntar setelah 2 hari dari sekarang aku check up, kita bisa tahu kondisinya. Kalau emang kata dokter masih bisa nunggu untuk normal ya kita akan tunggu. Nah kalau sampai di tanggal 18 masih belum ada kontraksi ya, kita akan check up lagi ke dokter dan kita akan konsultasi gitu bagusnya gimana. Sebenarnya apapun sih, mau normal mau sesar sih nggak apa-apa ya. Kalau buat aku yang penting tuh baby sehat, aku sehat. Cuman ya kalau boleh milih gitu ya, it's just a choice aja sih, aku pengennya normal gitu aja. So doain ya oleh uncle, teman-teman semua di sana, supaya proses lahirannya adiknya Trevan ini lancar dan gak ada halangan gitu. Nah ngobrolin lahiran yang kedua ini, emang galaunya itu adalah tempat lahirannya aku gitu, tempat persalinannya nanti itu. Kalau yang Trevan kemarin kan di rumah sakit tuh ya, di rumah sakit gitu. Nah kalau kalian yang nonton vlog lahirannya Trevan, kita udah ngomong tuh jarak rumah dari rumah sakit itu kurang lebih 1 jam. Nah itu kan PR banget ya, maksudnya bayangin aja lagi kontraksi harus perjalanan dengan jarak yang cukup jauh gitu ya, lumayan banget. Tahu-tahu brojol di jalan kan nggak lucu ya gitu. Terus nah itu kalau yang Trevan kemarin gitu kita masih bisa rencanain di rumah sakit. Nah kalau untuk yang kedua ini kita tuh kepikiran gitu loh, kepikiran Trevan kayak gimana, karena kalau di rumah sakit otomatis kita pasti paling nggak nginep semalam. Nah Trevan ini emang sih dia udah bisa tidur sendiri di box gitu, cuman sometimes dia kebangun tuh masih nyariin papi maminya gitu loh, kayak masih mastiin papi maminya ada gitu. Jadi kita ya pasti kepikiran ya dilemanya kelahiran anak kedua yang udah punya 2 anak atau lebih, pasti paham ya maksud aku. Jadi makanya akhirnya yang kedua ini sih kita planningnya mau ke bidan aja. Nah kalau bidan itu deket ya 10 menitan gitu sampai gitu. Ya doain aja makanya lancar, gak perlu ada rujuk-rujuk ke dokter gitu. Kalau di bidan kita juga gak perlu nginep kan, cuma beberapa jam aja kita bisa pulang dan bisa langsung ketemu Trevan juga. Trevan bisa langsung ketemu adiknya gitu. Nah kalau di bidan juga ya, kalau misalnya kita bukaan itu, ke pengetahuan aku ya, dari aku dengar dari teman-teman itu, kalau bukaan gitu nggak stay di bidan, jadi boleh pulang. Nah jadi lebih tenang juga akunya karena bisa sama jaga Trevan dan sama biar gak kerasa juga kan kontraksinya tunggu di rumah gitu.
Nah, jadi doain ya untuk uncle, ini kita masih menunggu getaran cinta, kontraksi palsunya juga udah lumayan sering ya. Terus gejala-gejala kelahiran ya seperti keluar lendir-lendir belum juga. Pokoknya tinggal menunggu. Dan ini kemarin minggu lalu ya, berarti terakhir check up itu kata dokter kepala juga udah dipanggul gitu. Jadi emang udah neken banget, udah kencing terus gitu. Ya segeralah ya, kita udah nggak sabar banget pengen launching si cantik ini gitu. Oke, keep on watching ya, gimana kelanjutannya, tonton terus. Hello guys, oke, jadi seperti yang kemarin aku udah bilang, hari ini sebenarnya jadwalnya kita untuk kontrol gitu ya, karena udah minggu ke 39 lebih 1 hari sih gitu. Cuman dari jam subuh kayaknya ya, jam 4:30-5an gitu, itu udah ngerasa kontraksi. Terus tadi aku udah pakai aplikasi kontraksi. Nah itu udah instructionnya tuh udah get ready gitu buat ke rumah sakit. Nah karena kita rencananya kan di bidan nih, jadi ini kayaknya mau ngecek aja dulu ada bukaan apa enggak. Kalau emang udah ada, ya udah berarti kayak nggak jadi ke dokter ya Beb. Jadi nggak Beb? Ya lihat makanya. Ya lihat nantilah pokoknya gitu. Tapi kalau emang belum ya berarti tetap sesuai planning gitu. Ntar siangan kita, soalnya jamnya sih siang ini kontrol ke dokternya gitu. Nah ini kita mau OTW ke bidannya. Udah deg-degan apakah hari ini kita akan berjumpa deh. Oke, ikutin terus ya. Kemana nih Bu? Ini kita mau cek udah bukaan apa belum. Semoga sudah ya. Masih nggak apa-apa, sampai dulu. Oke guys, jadi seperti yang tadi kalian denger ya, belum, cuman emang udah OTW ya, mulai ada tanda-tanda mau gitu. Nah tapi karena belum, jadi ya udah tetap sesuai planning. Ntar agak siangan tetap kita mau kontrol mingguan gitu. Nanti deh berarti waktu USG kita record lagi dan berdoa supaya semuanya bagus, ketubanya bagus lagi, ketubanya cukup untuk lahiran normal. Oke, keep on watching. Hai, ini kita udah OTW ke rumah sakit, mau kontrol mingguan, check up mingguan gitu. Ya semoga kita berdoa semuanya bagus, masih bagus ya, dan tetap bisa layanan normal. Ini Revan di rumah sama kakak neneknya. Kita berdoa aja, dia sih gak rewel sih ya Beb ya, biasanya udah bisa lah gitu loh untuk beli tinggal. Cuman kadang ya seperti yang aku bilang di awal ya, malamnya aja dia kadang suka kebangun nyari pendampingnya gitu. Doain lancar ya untuk uncle. Nah ntar kita waktu di dalam waktu masih kita videoin lagi. Halo, ini lagi nunggu antrian nih untuk klinik objinnya, lagi antri. Itu nomor 2 sih, jadi cepet harusnya ya. Suami masih di tempat parkir. Ntar aku record waktu di dalamnya sama hasil USG aku akan share. Doakan aja suami itu. Mulai agak sering gitu, Ya. cuman belum yang kuat banget sih. Belum banget. Tapi menilai ya di pertengahan ini ya. Sampai 18 ya. Oke, berarti geraknya masih kuat ya.
Kalau geraknya udah lembut sih, maksudnya nggak yang udah agak berkurang gitu. Oke. Jadi keluar keputihan tidak kayak lendir-lendir keputihan itu. beberapa kali tapi belum yang banyak gitu loh. Terus cairan-cairan itu air nggak ada, belum ada ya. Oke, yuk saya lihat lagi. Posisi alat sudah ada perubahan ya di bagian bawah ya. Kalau berat tidak ada perubahan ya, masih di 3 kilo 1 on ya. Biasanya trimester terakhir memang seperti itu, tidak pada penambahan yang signifikan. Jantung masih kuat. Plasenta kalau sudah ada seperti ini itu hari-hari ya, biasanya dia sudah masuk dalam 40 minggu ya. Ya, kemungkinan itu nanti sampai pertengahan ini ya. Artinya kalau sudah sampai tanggal 15, kalau belum ada tanda-tanda, ya nanti kami menawarkan apakah lahir normal dengan dirangsang dulu. Sudah pernah ada pengalaman di induksi? Iya, yang pertama itu Iya. Oke, untuk di lehernya hari ini ada melintas 1 kali ya. Jadi tambah itu saja. Jadi kalau air ketubannya kita nilai masih ada, masih cukup dan masih jernih. Plasenta sudah menunjukkan tanda-tanda di 40 minggu itu aja. Terus gerak bayinya masih ada. Kemudian kekuatan jantungnya juga masih kuat 1 ya. Oke. Dan lancar ya. Halo, jadi tadi udah check up seperti yang kalian tonton. Sebenarnya babynya sehat ya, masih bagus semua, maksudnya jantungnya masih bagus, geraknya juga masih bagus, cuman udah melambat emang geraknya. Ketuban masih jernih, masih cukup juga untuk persalinan normal. Cuman yang tadi di warning sama dokternya itu apa Beb? Apa? Hari-hari atau apa tuh? Plasentanya itu udah ada pengapuran, jadi udah ada tanda-tanda istilahnya kalau apa tua gitu. Udah agak tua dia di perut ini gitu. Hitungannya tadi udah 40. Kalau udah pengapuran udah tua kan Udah berarti sekitar 40-an gitu. Jadi diharapkan hari-hari ini maksimal tanggal 18. Ini sekarang harusnya tanggal 14 sih. Nah, Tadi kan bilang 15 harusnya. 15 mungkin 15 itu Jumat kali ya, tanggal merah. Masa 15 Jumat sih? Iyalah 15 16 17 iya 15 itu tanggal merah. 15, 16. Makanya Iya, si bener-bener dokternya Jumat. bilang ini ya tanggal 18 saja. Mungkin karena itu tanggal Ya merah. karena tanggal merah. Oke, terus juga dilihat semua masih bagus, maksudnya masih nggak masalah gitu loh untuk ditunda beberapa hari gitu. Jadi makanya dibilang maksimalnya 18. Nah, ya itu nanti dilihat sih tanggal 18. Kalau emang masih belum ada tanda-tanda ya diinduksi. Agak trauma sih karena yang treko-trekan dulu juga sempet diinduksi kan. Dan rasanya pasti yang ibu-ibu yang pernah induksi tahu ya, beda ya, namanya aja dirangsang, bukan kontraksi normal, maksudnya bukan alami gitu loh, pasti sakit, lebih sakit gitu. Nah, apa namanya ya, pokoknya semoga nggak sampai tanggal 18 lah, dan jangan pas 15, soalnya itu kita pas kita ada ibadah Jumat Agung, kita pelayanan juga Sabtu, repot-repotnya pelayanan buat Minggu juga ya. Tapi kita sih percaya Tuhan tuh tahu kok waktu yang terbaik gitu ya. Ini sih udah ada kan tanda-tanda gitu ya, semoga maksimal Kamis lah ya dulu ya. Ya malam ini nih dia. Amin, ayo deh, ayo. Wah ini buka ternyata. Apa sih Beb? Laper dia. Jadi itu sih yang warning itu karena plasentanya udah agak tua, udah mengapur, tapi anaknya masih sehat dan semua bagus. Oke, dan besok kita mungkin mengurus itu, jadi ada kayak, karena kita
kita tuh di perbatasan gitu ya, jadi BPJS-nya itu vaskesnya masih beda wilayah lah. Nah terus ya buat jaga-jaga misalnya nih sampai tanggal 18 gak ada tanda, biar bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang di Banyuwangi. Kita kan di perbatasan Situbondo nih gitu, jadi biar gak ribet nanti kita mau urus rujukannya ke puskesmas yang di dekat rumah kita gitu. Besok kali ya, iya Beb. Harus lah ya. Ya kalau nggak malam ini udah keluar ya kan, nggak perlu ngurus. Amin. Oke, keep on watching. Sekarang kita mau makan dulu, lapar. Mau makan apa Pak? Makan yang bisa dimakan. Semoga ada yang buka ya, ini kan lagi pada puasa. Oke. Bye, keep on watching. Dadah. Halo guys, jadi ini udah jam 4 pagi ya. Tadi aku dari jam mungkin kurang lebih jam 2:30 itu ya, udah nggak bisa tidur gitu karena kontraksinya udah sering banget, dan aku pakai timer kontraksi itu udah instruksinya udah go to the hospital. Jadi ya udah, terus terakhir ini tadi barusan juga udah keluar bercak darah. Jadi aku sudah yakin itu udah bukaan ya. Udah 5 menit sekali gitu kontraksinya, ini lagi kontraksi juga. Cuman ini aku tuh lapar ya kan, pagi-pagi aku minta suami buat bikinin aku mie. Terus aku juga mau ganti spray dulu. Jadi habis gitu mungkin agak ditunggu aja sekalian ya. Jam 5 atau 6-an baru ke bidan untuk cek bukaan berapa. Terus ya ntar kita ngikutin sih prosedurnya gimana, soalnya kan first time nih di klinik ya, di bidan, karena kalau di Trifan kemarin kan di rumah sakit gitu. Doain lancar onti uncle ya. Apakah aku yakin ini harinya sih, biasa ibu punya feeling ya, ini tanggal 13 April. Doakan lancar ya onti uncle.